Terima kasih kepada pemberi pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Sudah Karyawan SDN Pojok, pertama-tama marilah panjatkan bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita di ruangan yang bagus ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sekolah, serta salam dan salawat oleh junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana selalu kenal syafaat di dunia akhirat. Bapak Ibu saya hormati, pertama-tama saya selaku kepala sekolah SD Pojok sangat bangga sekali di mana guru SD Pojok pertama ada Ibu Siti Fatinah, kedua Ibu Kartika, yang ketiga Ibu Siti Warisi di mana telah menjadi CGP angkatan 11 Kabupaten Kebumen, dan harapan nanti telah menjadi proses CGP menjadi GP kemudian menjadi kuliah profesional lagi. Bapak Ibu yang hormati, pada hari ini kita dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak-bapak? Semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Pojok. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan, di sini kami bertiga akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan kami bertiga, yang pertama yaitu Ibu Siti Warisi, yang kedua saya sendiri Siti Fatinah, dan yang ketiga Ibu Kartika SBM. Nah, selamat datang Bapak Ibu. Mari kita akan belajar bersama atau berdiskusi bersama tentang berkolaborasi tentang disiplin positif.
Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya akan membacakan sebuah pantun. Ya. Jika mendung turunlah hujan, hujan turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruangan ini. Nah, sebelum menyampaikan materi, akan saya bacakan materi diseminasi untuk kali ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Lanjut yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, akan kita baca hari ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang sebelum lanjut ke materi. Kira-kira nanti Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Oh tidak, oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua ya Bapak Ibu ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, lanjut yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, nah kita akan lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang disiplin. Disiplin itu apa ya? Ada yang tahu disiplin? Bisa untuk apa disiplin? Ayo Bapak Ibu. Oke. Aturan boleh. Terus apa lagi? Sesuai dengan kenyataan. Ya betul. Kalau disiplin biasanya yang tidak mematuhi disiplin akan bagaimana ya? Akan dikenakan apa? Hukuman atau sanksi. Terus kalau yang tidak melanggar atau yang menepati disiplin akan bagaimana? Ya dapat reward, hadiah atau penghargaan. Nah, coba sekarang kita lihat disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Dari Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin dari Bapak Ibu atau saya sendiri dalam disiplin itu biasanya hanya apa? Untuk menghindari kepatuhan kepada seseorang atau mendapatkan reward atau penghargaan, itu sudah manusiawi. Mungkin kita dulu dari anak-anak sudah ditanamkan seperti itu. Kalau misalnya kita nanti akan dapat reward seperti itu.
Nah, kita akan lanjut ke budaya positif. Budaya sekolah menurut Bulan tahun 2007 adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu menurut Bulan. Terus selanjutnya, sedangkan Jill dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan komponen sekolah yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Jadi bisa disimpulkan, budaya positif di sekolah membantu mencapai visi di sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang perasaan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkup sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ada perubahan paradigma belajar. Dimulai dari disiplin positif. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Itu yang bisa mendukung untuk membuat budaya positif di sekolah kita. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu ini untuk kegiatan ya. Misalnya Bapak Ibu berpasangan antara A dan B. Coba misalnya, oh Bapak Ibu silakan berdiri. Berpasangan ya. Oke, ya. Sudah? Berarti ada yang A, ada yang B. Yang pegang hanya satu. Nah, sobat cari kertas ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga atau sangat rahasia. Coba misalnya Pak Kun dengan Pak Dodo yang menulis rahasia apa yang ada dalam kertas Pak Dodo. Coba Bapak. Satu, ya. Satu saja. Yang sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali ceritanya itu kertas kecilnya ya. Sudah ditulis ya. Terus genggam Pak Dodo. Salah satu yang A atau yang B digenggam dengan erat. Sudah? Nah, sekarang teman Anda yang B dengan berbagai cara bisa atau tidak membuka yang digenggam oleh Pak Dodo. Pak Dodo juga bisa saja. Karena sangat berharga. Boleh dengan cara, bisa dengan cara membujuk, boleh juga itu, terus dengan cara mengalah diberikan, boleh misalnya dengan cara menyuap juga boleh, agar dapat membuka kepala tangan yang ada di teman Anda. Yuk, bisa apa tidak?
Kang. Iya, terima kasih ya. Nah, apa yang terjadi tadi Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu bisa menggambarkan tadi bervariasi ya, antara yang bersedia membuka karena baikkan sama teman saya dibuka, ada yang tetap bertahan menutup karena sangat rahasia dan sangat berharga. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala itu. Orang lain juga bisa ya. Hanya diri kita sendiri yang bisa memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Itu posisi kontrol kita ya. Jadi orang lain tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dari diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan Dr. William meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Itu ada beberapa ilusi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Teori kontrol atau pilihannya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya atau pilihannya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol atau pilihannya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol atau pilihannya yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, disiplin positif. Pertama itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin karena disiplin mungkin banyak aturan. Ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan,
universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini penerapan disiplin positif yang sudah diterapkan di SD Negeri Bonjol. Untuk yang pertama yaitu Asmaul Husna, biasanya dilaksanakan setiap pagi hari ya, sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang kedua yaitu membaca surat Yasin. Setiap pagi sebelum pembelajaran biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang selanjutnya yaitu sholat berjamaah. Dilakukan di SD Negeri Bonjol itu setiap hari sholat zuhur berjamaah antara anak-anak dengan bapak ibu guru, kecuali hari Jumat ya, karena bapak-bapak dan anak laki-laki Jumatan. Yang selanjutnya yaitu budaya 5S, yaitu ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu sudah dibudayakan di SD Negeri Bonjol. Jadi kalau ketemu senyum dulu, setelah senyum baru mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam baru menyapa, terus dengan sopan dan santun. Yang selanjutnya yaitu upacara bendera. Upacara bendera di SD Negeri Bonjol dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap peringatan hari besar nasional. Terus selanjutnya yaitu piket kelas. Piket kelas dilaksanakan setiap hari. Per kelas sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya yaitu IPO, Primary Youth Program atau PYP, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, contoh dari kebajikan selanjutnya yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHP. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Selanjutnya yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya kejujuran atau amanah diplomatis. Dan selanjutnya hormat dan santun. Selanjutnya dermawan, suka menolong
Selanjutnya itu percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya yaitu baik dan rendah hati. Selanjutnya toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya yaitu IBO atau Primary Yes Program atau PYP, yaitu yang pertama empati, yang kedua yaitu suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan, yang keenam toleransi, dan yang ketujuh keadilan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada banyak sekali ya, ada contohnya ada peduli, komitmen, percaya diri, tanggung rasa, gotong royong ya, dan integritas. Terus di situ ada kesetiaan, ada rasa hormat, tanggung jawab, bersyukur, toleransi, dan masih banyak lainnya ya. Bapak Ibu bisa dipahami itu. Oh, maaf Ibu, untuk materi saya sudah selesai. Nanti untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Warnesi SPD. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Disambi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu melanjutkan materi berikutnya. Bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Masih dong. Tidak semangat sama kayak ini. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, meskipun sudah agak sore, insya Allah semangatnya masuk kali ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Allison ya. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku. Dan dari ketiga motivasi itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau dari luar diri. Kemudian yang kedua motivasi internal. Nah, yang pertama persatu, motivasi perilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi seseorang itu cenderung melakukan sesuatu karena tidak ingin mendapat hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Biasanya akan muncul pertanyaan seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin ada kita sendiri ya. Apa yang terjadi jika saya datang terlambat misalnya? Nah, itulah pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Kemudian untuk motivasi yang kedua, biasanya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau reward tadi ya. Kita mungkin Bapak itu aku ingin datang lebih awal karena akan mendapat hadiah gitu. Tidak hanya kita ya Bapak Ibu, murid-murid kita juga demikian. Biasanya muncul pertanyaan seperti ini: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dari nomor 1 dan 2 tadi itu termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, biasanya dalam benak seseorang akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi ini
lebih kepada tujuan hidup seseorang, ya, prinsip hidup seseorang. Nah, inilah yang disebut motivasi internal dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Disinilah Bapak Ibu tugas kita sebagai pendidik mengarahkan anak didik kita agar timbul motivasi internal dalam diri mereka untuk menjadi insan yang menghargai diri sendiri sesuai harapannya. Lanjut. Ya, seperti kata Ki Hajar Dewantoro, yaitu kata merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga mampu memerintah diri sendiri. Ya. Jadi tidak hanya kalau kita terbebas dari perintah kita sudah merdeka belum. Yang merdeka sesungguhnya adalah kita cakap, kita bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Mungkin Pak Gun, apakah kira-kira motivasi murid-murid kita saat ini? Apakah tadi karena menghindari hukuman, atau mendapat reward, atau ingin menjadi insan yang berharga? Mendapat reward ya, sementara memang tahapan anak didik kita masih ingin mendapatkan reward. Jadi itu masih masuk motivasi eksternal ya, eksternal. Jadi tugas kita adalah mengarahkan dari yang motivasi eksternal itu menuju ke internal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Dari sisi hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi rasanya kalau dihukum Bapak Ibu rasanya sakit ya, sakit mungkin sakit hatinya atau mungkin sakit kepalanya. Begitu juga dengan anak didik kita. Nah, kalau itu merupakan suatu konsekuensi, itu akan berubah menjadi sesuatu yang harus terjadi. Nah, yang selanjutnya, hukuman itu akan membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi, anak hanya akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, untuk hukuman akan cenderung menimbulkan anak membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin itu sendiri. Hukuman cenderung dengan paksaan, sedangkan konsekuensi itu lebih kepada stimulus dan tanggapan. Hukuman akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Misalnya aturan di sekolah kita berangkat masuk pukul berapa dulu? 7 kalau lalu. Nah, anak kalau sudah disiplin, dia akan menyesuaikan diri. Sebelum jam 7, anak-anak sudah berangkat. Selanjutnya, hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi akan membentuk konsep diri yang baik. Hukuman juga membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak merasa takut untuk melakukan kesalahan karena dia merasa manusia mendapat hukuman. Tapi jika itu merupakan suatu konsekuensi, maka anak akan belajar mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman akan membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Hukuman dan penghargaan sebagai bentuk disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada yang namanya faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan akan mengurangi kecepatan, penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan itu menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, dan ada yang namanya motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, mari kita lanjutkan. Kita akan bermain game edukasi tentang hukuman atau konsekuensi. Pada Ibu cukup menjawab hukuman atau konsekuensi. Nanti akan dibantu oleh operator untuk mengklik jawabannya. Dan kira-kira nanti jawabannya benar atau salah kita akan menyaksikan bersama ya. Ada beberapa pernyataan. Silakan diklik operator. Ini nanti ada waktunya ya, hanya beberapa detik, jadi silakan ambil keputusan dengan cepat. Hukuman. Berapa Bapak Ibu? 9. Oke, trik nomor 9. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, Ibu silakan diklik hukuman. Lanjut. Nomor berapa lagi? 3. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Klik. Lanjut, nomor berapa lagi nih? 1. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut, nomor berapa lagi? 5 dulu. Nanti harus kita 7. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tadi sudah saya sampaikan ini ya. Oke, lanjut Ibu. Lanjut, ini tadi sudah, ini juga sudah. Next. Nah, apa itu restitusi? Kita sampai pada materi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang akan mereka ini menjadi. Jadi mereka ini jadi apa? Namun tujuannya itu tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah pengertian restitusi menurut Bosen 2004. Next video. Nah, di sini ada tabel hukuman
konsekuensi, dan restitusi. Disiplin tanpa tambahan kata positif, jadi misalkan disiplin saja tidak ada positifnya di belakangnya, itu sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Dan hukuman adalah identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dalam bentuk konsekuensi, dan disiplin yang kedua dalam bentuk restitusi. Di situ ada tabelnya ya Bapak Ibu. Jadi identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Sedangkan untuk identitas gagal itu adalah hukuman, perilaku atau sikap yang negatif. Namun jika ada konsekuensi, murid akan menghormati peraturan itu sendiri dan murid belum netral. Jadi dia tidak negatif tapi tidak positif, netral ya. Beda dengan restitusi. Jika restitusi, anak atau murid akan menjadi pribadi yang positif. Nah ini hubungannya tadi ya, seperti di awal ada hukuman, penghargaan, dan keyakinan kelas. Tadi ada disinggung kalau di restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kemudian? Kan ada peraturan ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas? Itu sudah ada aturan. Nah, di sini ada yang sering kita alami sehari-hari. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai roda dua? Itu peraturan ya, Bapak Ibu. Ya, itu peraturan. Selanjutnya ada peraturan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat terjadi pandemi COVID? Itu aturan yang dikeluarkan langsung. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semuanya itu peraturan. Kita akan melaksanakan peraturan karena kita cenderung istilahnya ingin melaksanakan itu karena terikat, bukan karena motivasi dari dalam diri kita. Nah, mengapa keyakinan bukan hukuman atau penghargaan? Tujuannya adalah ini Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini nanti akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Fatina di depan. Ya, jadi keyakinan akan kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998 atau tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seseorang itu akan cenderung lebih termotivasi melaksanakan keyakinannya daripada melaksanakan peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita lakukan deh. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih abstrak. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, seperti tadi yang saya contohkan, jadi bentuknya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami. Yang penting anak itu memahami. Jadi kalau terlalu banyak tidak dipahami juga kurang efektif ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas sebaiknya itu berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan
kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin tahun ini yang atas kita ada 5 poin, mungkin tahun depan mau ditambah atau mau ada yang dimodifikasi atau bagaimana, itu ditinjau dari waktu ke waktu, tidak membuat satu kali untuk selamanya. Dari Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari saya mengenai hukuman, penghargaan, motivasi, dan restitusi. Selanjutnya untuk materi 5 kebutuhan dasar manusia dan restitusi akan disampaikan oleh rekan kami, beliau Ibu Kartika SPD. Kepada Ibu Kartika SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk atau semangat Bapak Ibu? Ada semangat. Tapi kayaknya semangat ini ya. Betul? Masih semangat? Wow, itu ada yang muat ternyata. Pak Dodo. Iya, manusiawi. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Siap. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan materinya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada dua. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti apa Bu? Makan, minum. Terus apa lagi Pak Menteri? Oh, ini boleh. Apalagi Pak Dodo? Refreshing. Bukan, kurang tepat. Mana? Apa lagi? Oh, makan bakso. Boleh keluar. Ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan, mungkin makan, minum, kesehatan. Terus kalau misalnya yang psikologis itu kebutuhan yang membuat kita merasa nyaman. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu maksudnya kebutuhan kita itu ingin disayangi, ingin apalagi Pak Guru? Ya, betul sekali Bu Umur. Nah, kalau yang ketiga, penguasaan ada yang tahu Pak Rus? Kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Maksudnya itu bagaimana Pak Rus? Oh, enggak. Ingin diakui kehebatannya. Misalnya ada anak sering membuat tangis temannya. Dia itu ingin diakui, iki loh aku sih paling nakal cewek. Itu penguasaan. Bisa menguasai teman-temannya. Yang keempat itu kebebasan. Bebasan apa Bu Ani? Maksudnya apa Bu Ani? Merdeka, boleh. Terus apa lagi? Tidak terikat. Berarti bebas untuk apa? Untuk memilih. Ya. Dan yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan. Itu apa? Kesenangan. Iya, tadi. Iya. Pak Kepala Sekolah mendikat refreshing, boleh. Kesenangan ya, itu termasuk ya. Terus apa lagi, Bu? Ya, hobi. Ya. Next.
Next. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan membaca suatu cerita pendek. Mungkin bisa dibaca Pak Dodo. Monggo Pak Dodo dibaca dulu. Ibu Anggar guru wali kelas 2 SDPK sedang bingung sama menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang tinggal minta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa Doni melakukan hal itu? Apa alasannya Pak Dodo? Termasuk yang kebutuhan bertahan hidup atau cinta dan kasih sayang atau penguasaan terus kebebasan atau kesenangan? Coba pilih yang mana? Kira-kira yang mana? Bertahan hidup. Bertahan hidup boleh, karena Doni sering minta makan siang. Kalau misalnya cinta dan kasih sayang, yang mana? Misalnya kita memilih cinta dan kasih sayang, itu kira-kira kata-katanya yang di mana? Yang mana? Boleh, next. Ya, boleh Pak Gun, boleh. Nah, ini jawabannya. Ibu Ani. Iya, inilah jawabannya. Oh iya. Oh, Ambariani, betul sekali ya. Iya, tahu aja. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan hal tersebut. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Yang pertama, apabila misalnya Bu Umul menanyai Doni, jawaban Doni yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan itu karena dia lapar. Terus jawabannya kedua, Doni senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Doni butuh perhatian dari temannya. Yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Doni karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, itu berarti dia bosan. Dia butuh kebebasan untuk memilih. Terus yang terakhir, apabila jawaban Doni adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Next. Dilanjut lagi. Iya betul Pak Dodo. Senang kalau temannya marah. Dilanjut lagi, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu selama di sekolah ini posisinya ada di sebelah mana? Di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Posisinya yang mana? Oh semua. Ini salah satu Pak Dodo. Posisinya Pak Dodo berada di sebelah mana? Iya, kira-kira kalau menghadapi anak yang sedang bermasalah, itu kira-kira posisinya Pak Dodo di sebelah mana? Pemantau. Ya, lumayan.
berarti posisinya Pak Dodo udah mulai bagus. Posisinya Bu Ani ketika menghadapi anak yang mengalami masalah dan membuat masalah, kira-kira Bu Ani dalam menanggulangi masalah tersebut, Bu Ani itu memposisikan Bu Ani itu di posisi nomor berapa? Karena masih kecil, saya memposisikan yaitu di teman. Oh iya, posisi teman cukup bagus. Iya, posisi teman-teman bisa mengontrol murid ya melalui persuasi sehingga terjadi hubungan baik. Kalau Pak Kepala Sekolah bagaimana? Pak Pember, manajer. Nah itu posisi yang paling tinggi atau posisi yang paling bagus. Posisi manajer. Kalau penghukum kita hanya menggunakan hukum fisik atau maupun verbal. Kalau penghukum itu bisa anaknya bisa merasa sakit hati. Kalau yang kedua, membuat rasa bersalah, menggunakan suara lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Nanti ada contohnya. Sorry ya. Itu emotikon Pak Dodo. Yang ketiga, teman tadi ya Bu Ani ya, mengontrol murid melalui persuasi sehingga menjadi hubungan baik. Yang keempat, pemantau, hanya mengandalkan catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang, kadang menggunakan stiker atau emotikon. Iya. Dan yang kelima itu manajer. Manajer itu posisi yang paling bagus. Dan di sini saya merasa belum sampai posisi nomor 5. Belum. Saya masih di posisi pemantau. Iya, paling susah untuk menjadi posisi seorang manajer itu dalam teori kontrol guru itu sangat susah. Itu menurut saya. Teori manajer itu, di posisi manajer itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Next. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang ideal untuk menciptakan suasana merdeka adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu seperti Bapak Kepala Sekolah tadi yang sudah memposisikan sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contohnya ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuh yang turun di sekolah, lalu berdiri di depan baris. Itu penghukum, galak, tuh suaranya keras. Seperti siapa? Apa seperti saja? Ya. Nomor 2, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus mau menasihati kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini kurang ya ini ya. Ini typo. Iya, tidak apa-apa. Iya. Yang ketiga, teman. Allah yang lebih buat Bu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Mendingan ini kata-katanya agak lembut. Kalau ini keras ya, ini agak keras. Nomor 4, pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Sudah menanyakan peraturannya apa, konsekuensinya apa kepada murid. Nah, yang kelima, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Posisi yang kelima ini melatih anak untuk mencari solusinya sendiri. Ada kuis ini Bapak Ibu, kuis posisi kontrol. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa menjawab? Posisi kontrol yang mana? Saya kecewa.
saya simpan, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Satu, ya. Ayo lakukan demi saya ya. Posisi yang mana? Teman. Oke, bagus. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi yang mana? Oke. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mana? Iya, sip. Mari kita buka jawabannya bersama-sama. Ceng. Wow. Ya. 100 ternyata. Berarti sudah paham Bapak Ibu guru yang ada di sini. Next. Sekarang kita beralih ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Dalam segitiga restitusi itu ada tiga langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu, contoh kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Tahapan restitusi. Ini contohnya Bapak Ibu. 1. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Distabilkan dulu identitasnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contohnya. Itu yang atas, gambar yang atas itu contoh yang salah. Yang bawah itu contoh yang benar. Nah, dipeluk dulu anaknya, bukan langsung dimarahin. Terus yang kedua, validitas tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu contohnya. Gambarnya. Ya, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan siswa, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika
Itu contoh kembali. Next. Sekarang gilirannya praktik restitusi. Silakan Pak Us dibaca. Contohnya. Ini videonya dipercepat ya. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya akan mengajar rekan guru lainnya untuk membuat keyakinan kelas dan mengusulkan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan untuk membuat keyakinan sekolah. Kemudian kami bersama-sama menerapkan segitiga restitusi saat murid melakukan kesalahan dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Siap Bapak Ibu? Kita berkolaborasi pada Alhamdulillah sudah sampai penutup. Ini kesimpulannya ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sudah habis? Baik, terima kasih. Salam dan bahagia guru bergerak Indonesia maju. Mungkin cukup sekian materi dari saya dan kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pemaparan yang kurang sempurna atau dalam penyampaian kata-katanya kurang mengena di hati Bapak Ibu atau ada yang sakit hati. Kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.